Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di video saya kali ini. Kita akan membicarakan tentang masalah untuk memahami apa itu tantrum lebih lanjut. Silahkan disimak video saya berikut ini. Adalah kondisi emosional yang meledak-ledak, biasanya sering terjadi pada seorang anak. Anggapan ini sebenarnya tidak terlalu tepat juga bahwa tantrum hanya terjadi pada anak. Sebenarnya tantrum ini terjadi pada sepanjang usia hingga dewasa, bahkan hingga tua nanti. Yang pasti istilah tantrum lebih cenderung definisinya sama dengan kondisi emosional atau temperamental. Tantrum sendiri sering terjadi kalau di tahapan awal adalah memang pada anak-anak, dimulai dari usia 1 tahun pun dapat terjadi emosional yang meledak-ledak ini hingga usia 4 tahun batasan di awal pada anak-anak. Jadi intinya tantrum itu adalah ledakan emosi yang terjadi pada anak jika anak menginginkan sesuatu hal. Itu yang paling banyak terjadi untuk pada anak-anak. Sedangkan pada orang yang lebih dewasa, jadi anak remaja, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan orang tua, itu tidak hanya berhubungan dengan masalah apa yang diinginkan, tapi juga berhubungan dengan perbedaan pendapat, di mana pada saat dia tidak sesuai pendapatnya dengan dia, maka dia akan mengamuk. Ya. Tantrum pada banyak bahasan itu disebabkan, kalau pada anak, disebabkan karena ketidakmampuan anak mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu hal yang dia mauin. Nah, pada saat dia tidak mampu mengekspresikan apa yang dia mauin, maka yang dia lakukan adalah dengan cara menangis. Kemudian ditambahkan dengan cara berteriak dan lain sebagainya. Tantrum lebih cenderung terjadi pada anak yang sering dimanja. Nah, ini yang paling harus hati-hati dari banyak orang tua. Ya, bahwa anak-anak yang dimanja oleh orang tua, pada saat dia menginginkan sesuatu diberikan, pada saat dia tidak diberikan, maka dia akan mengamuk. Atau pada saat di waktu awal menginginkan sesuatu, dia tidak dapat menyebutkan dengan cara dia menangis, merengek, dan mengamuk, dan begitu diberikan, maka repetisi dari perilaku ini akan terus berlanjut, berulang-ulang. Jadi harus hati-hati dari orang tua untuk menanganin anak-anak tantrum ini. Tapi yang paling utama adalah orang tua harus memahamin bahwa anak yang emosional itu adalah anak yang mengalami kondisi yang disebut dengan tantrum. Tidak hanya orang tua, tapi juga untuk kakek dan nenek yang sering dimintakan membantu untuk menjaga cucunya. Nah, kadang-kadang mereka salah persepsi. Agar anak-anak ini menjadi tenang, nyaman, maka sang nenek, sang kakek mengajaknya pergi ke warung untuk berbelanja. Hari ini dia tidak merengek karena merasa nyaman diajak untuk berbelanja. Besok pada saat dia datang ke rumah kakek dan nenek tidak diajak, maka kemungkinan besar dia akan mulai merengek untuk meminta diajak ke warung. Begitulah mengenai kondisi tantrum di awal pada masa anak-anak. Tapi yang harus dipahami oleh orang tua adalah tantrum tidak terjadi pada semua anak. Nah, kondisi seperti apa saja sih yang bisa terjadi tantrum? Jadi basic utama dari tantrum itu sebenarnya adalah emosi. Mari kita membayangkan emosi pada anak sekecil itu, di mana usia 1 tahun, anak sudah meledak emosinya. Dan tantrum tidak terjadi pada semua anak atau pada banyak anak, hanya pada anak-anak tertentu saja. Kalau tantrum terjadi pada banyak anak atau pada semua anak, jelas hal ini hal yang membuat susah kita semua. Tapi ternyata ini tidak. Nah, yang tidak ini saja juga membuat hal yang menjadi sesuatu fokus perhatian yang mengasihkan, sehingga harus dibahas tersendiri mengenai tantrum itu sendiri. Apa yang menjadi basic dasar dari perilaku tantrum pada seorang anak ini? Yang pasti, yang utama tidak seperti yang saya sebutkan tadi penyebabnya karena hal itu, tapi lebih cenderung utamanya adalah karena perilaku dasar dari orang tua sendiri. Apa perilaku dasar dari orang tua? Yaitu pemarah atau emosional. Di mana yang emosi bisa bapaknya, bisa juga ibunya, atau bisa juga kedua-duanya. Nah, sebagai catatan di sini yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua adalah apabila kondisi emosional ini terjadi pada diri Anda dan pasangan Anda, maka
keturunan Anda kemungkinan besar untuk menjadi speech delay itu sangat besar. Karena permasalahan pada speech delay dan masalah emosional terletak pada tempat yang sama di otak, yaitu berada pada satu posisi lobus temporalis. Yang satu lobus temporalis di bagian luar, yang satunya lagi di lobus temporalis yang terdapat pada sisi bagian sebelah dalam. Jadi bila anak bermasalah dengan berbahasa, kemungkinan dia untuk menjadi seorang yang pemarah dan tantrum itu jauh lebih besar dibandingkan anak-anak yang lain. Tapi tidak berarti anak-anak yang tidak mengalami speech delay, tidak mengalami tantrum, juga dapat mengalami tantrum. Karena apa? Basic dasar emosional dari orang tuanya yang dibawanya pada saat pembentukan secara genetis di dalam diri seorang anak tersebut. Ini yang harus dan wajib diperhatikan oleh orang tua. Yang jadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah yang menyebabkan tantrum atau ledakan emosi ini kok meledak muncul lebih dahulu pada anak-anak kita, anak-anak yang kecil tersebut. Sehingga ledakan yang pertama muncul pada masa kecil ini akan menjadi perilaku yang berulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan pada masa kehidupan kita selanjutnya. Maka jadilah kita manusia yang emosional dan temperamental. Nah, bahasan mengenai manusia temperamental dan emosional nanti akan saya buatkan lagi video khususnya karena ini sangat menarik karena emosional sangat berhubungan sekali dengan perilaku kelam, yaitu bunuh diri dan menyakiti orang lain dan membunuh orang lain. Maka ini nanti saya akan buatkan video khusus mengenai hal ini, dan ini juga merupakan basic dasar untuk pembahasan perilaku buruk lanjutnya yang ada pada diri manusia. Oke, sekarang kita balik pada seorang anak yang mengalami ledakan emosional yang begitu besar pada usia dini. Itu terjadi karena apa? Karena dia sendiri sudah terpicu lebih dahulu ledakan emosi yang dibawa dalam dirinya dari gen yang diturunkan dari orang tuanya karena melihat kondisi di rumahnya sendiri, yaitu orang tuanya dengan suara yang nyaring, dengan bahasa yang kasar, yang menyebabkan anak menjadi mudah untuk terus berlanjut berbahasa kasar karena dia sudah dapat model untuk melakukan kondisi hal tersebut. Jadi ini yang harus menjadi perhatian dari orang tua, bahwa hati-hati kalau Anda berbahasa kasar, hati-hati Anda dalam berbicara dengan intonasi yang sangat tinggi, karena ini akan menjadi contoh buat anak-anak kita lebih lanjut. Yang harus dipahamin oleh orang tua adalah pada anak-anak tantrum ini tidak dapat dengan mudah kita untuk menyelesaikannya. Misal ya, ada orang tua atau kakek nenek yang menyelesaikan masalah anak yang mengamuk dengan memberikan apa yang dia amukin ya. Jadi pada saat dia marah, dia ingin mainan tertentu, dia ingin membeli makanan tertentu, dia ingin sesuatu, dia mengamuk, kemudian kita berikan hal tersebut, maka hal tersebut cenderung nantinya akan menjadi perilaku yang berulang. Alah, lu bisa karena lu udah biasa. Satu kali berhasil, maka dia akan melakukan hal yang sama. Dan manusia tahu karena diberi tahu, pada saat dia tahu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mengamuk, maka dia akan melakukan lagi kondisi hal tersebut. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, hati-hati akan kondisi ini. Jadi bagaimana untuk menangani anak-anak yang mengalami tantrum ini atau yang mengalami ledakan emosional ini? Yang pasti, kebanyakan pada anak yang mengalami tantrum adalah ketidakmampuan dia untuk menyampaikan apa yang dia mauin. Ketidakmampuan dia mengekspresikan dengan bahasa komunikasinya atas apa yang dia mauin. Nah, karena itu yang paling utama dari kita untuk menangani tantrum pada anak adalah mengajak dia berdiskusi tentang hal apa yang dia mauin. Mudahkah hal itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan dari banyak orang tua. Pada anak-anak yang emosional, pada saat dia meledak emosinya, itu tidak dapat Anda lakukan sama sekali. Kapan Anda dapat melakukannya? Pada saat anak sudah bertenang diri. Jadi pada saat kondisi-kondisi tertentu. Anda harus memperhatikan pula kondisi anak tersebut memang benar-benar kondisi dingin, proses berpikirnya dapat kita ajak berdiskusi dengan baik. Pada saat bila tidak dapat diajak berdiskusi dengan baik, maka kita tidak dapat melakukan proses perubahan proses berpikir dia dari yang perilaku buruknya tadi menjadi perilaku lebih baik lagi. Nah, ini dapat dilakukan pada anak yang sudah dapat berkomunikasi. Kalau yang tidak dapat berkomunikasi, bagaimana caranya? Nah, ini yang membuat orang tua bingung kan? Nah, kalau buat saya pribadi, saya penanganan anak-anak yang mengalami tantrum, baik dia dapat berdiskusi dengan baik ataupun juga tidak dapat berdiskusi karena komunikasi bahasanya yang terbatas, maka kecenderungan saya menanganinya adalah menggunakan obat-obat tertentu untuk menangani emosionalnya.
Dan ini jauh lebih sangat berhasil daripada kita melakukan psikoterapi dengan mengajak dia berbicara, merangkul dia, tidak memberikan dia yang terbaik. Karena proses seperti yang saya bilang tadi, karena proses komunikasi hanya dapat dilakukan pada anak yang tidak mengalami kondisi emosional. Jadi pada saat dia tenang. Sekarang kapan pada saat dia tenang? Di sinilah yang Anda harus mengawasin. Nah, bagaimana kalau kita kasih obat anti emosional yang membuat dia tidak emosi? Pada saat kita memberikan obat-obat anti emosi tersebut, maka anak tidak dengan emosinya. Dan obat ini pula merangsang proses berbicara atau berkomunikasi menjadi lebih baik lagi. Sehingga kepala anak menjadi dingin, hatinya pun menjadi dingin, maka proses berbicara kepada dia dapat kita lakukan dengan lebih baik lagi. Setelah kita berikan obat kepada mereka, kemudian emosi mereka turun, ya, maka sehari-hari kita dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi dengan sangat mudah, tanpa perlu ada kesusahan. Dan ini sudah banyak saya lakukan pada banyak anak yang mengalami tantrum. Alhamdulillah sangat cepat hasilnya dalam penanganan kondisi hal ini. Yang harus dipahami oleh orang tua adalah anak-anak yang mengalami tantrum, ini pun juga sudah saya bahas pada video saya sebelumnya mengenai anak terlambat berbicara, pada perilaku anak-anak terlambat berbicara. Ya, anak-anak yang mengalami emosional, baik dia dengan speech delay atau tidak, maka dia kemungkinan besar ada hal yang paling ditakutinya. Dan ini khas pada anak-anak yang mengalami tantrum atau emosional. Yang dewasa pun juga sama. Anak-anak manusia-manusia yang dewasa pun akan mengalami hal yang sama. Pada saat manusia emosional pasti ada hal yang ditakutinya. Sekarang kita berbicara pada anak dulu. Kalau pada anak, hal yang ditakuti paling utamanya adalah suara nyaring, guntur, petir, suara ambulan, suara AC. Bahkan kadang-kadang hari menuju malam atau pada saat hari mau hujan dan di mana ada gelap, maka anak menjadi ketakutanan. Nah, ini sudah menjadi tanda dari orang tua bahwa anak ini adalah pemarah. Saya biasanya hanya menilai dari situ saja. Jadi kalau saya tahu ada anak pemarah, saya tanya kepada orang tuanya apakah hal yang saya sebutkan tadi ada, dan orang tuanya ada, maka jelas anak ini emosional. Dan ketakutannya itu tidak dapat dihilangkan begitu saja. Ya, ini yang sangat menyulitkan bagi orang tua menghadapi anak seperti ini. Contohnya saja, misalnya ada anak emosional yang takut bila dia ditinggal sendiri. Sedangkan dia bersama ibunya cuma berdua di rumah. Ibunya mau kencing, ibunya mau mandi, itu sangat kesulitan sekali karena anak tidak dapat ditinggal. Bila ditinggal, maka anak menangis dan mengamuk karena takut ditinggal sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah ada hal yang menarik dari anak tantrum atau anak emosional ini yang banyak tidak disadari oleh kita orang tua dan juga para guru. Anak-anak yang emosional, ya, ini kemampuan dia dalam menguasai bahasa asing itu jauh lebih mudah dibandingkan anak-anak yang tidak tanpa emosional atau yang tidak dengan emosional tertentu. Ya, jadi pada saat anak-anak emosional ini sering melihat misalnya YouTube dengan bahasa Inggris, TV dengan title bahasa Inggris dan sebagainya, maka kemampuan dia dalam berbahasa Inggris atau berbahasa asing tersebut jauh lebih hebat daripada anak-anak seusia dia dengan tidak ada emosional. Jadi anak yang pintar berbahasa Inggris semenjak awal berarti menjadi ciri bahwa anak ini mengalami kondisi emosional berlebih. Selain bahasa Inggris, kalau misalkan seandainya kita di Indonesia ini ada TV berbahasa atau di YouTube misalkan masuk yang khusus berbahasa Rusia, berbahasa Cina, berbahasa Perancis, berbahasa Belanda, maka kemampuan dia untuk menyerap dan memahami serta mampu berbicara dengan hal tersebut, maka menjadi lebih mudah buat dia. Dan ini pula kadang-kadang yang dijadikan alasan oleh para ahli lain, anak menjadi speech delay karena dia bingung bahasa, padahal tidak ada hubungan sama sekali antara kemampuan berbahasa ibu dengan bahasa asing dengan speech delay. Anda buka kembali video saya mengenai anak terlambat berbicara di bagian pertama. Ini saya sudah bahaskan agar Anda dapat memahami hal ini lebih lanjut. Nah, pada saat kita intervensi dengan memberikan, kalau saya pribadi memberikan obat-obat anti emosional, maka emosional anak menjadi berkurang, maka ketakutannya tadi pun menjadi tidak ada, bahkan hilang sama sekali. Nah, ini terjadi pada anak saya sendiri. Ya, anak saya dulunya ditinggal sendiri, dia tidak berani, lampu mati dia berteriak dan sebagainya. Sekarang saya sudah mengintervensinya sangat lama. Sekarang dia sudah besar, jadi waktu dia masih kecil saya sudah lakukan intervensi dan alhamdulillah dia ditinggal sendiri pun tidak
masalah di rumah. Bahkan dia lebih cenderung lebih suka ditinggal sendiri. Jadi, padahal kami sebagai orang tua khawatir dengan kondisi di rumah kalau ada sesuatu terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah dia tidak mengalami hal tersebut. Kemudian mengenai bahasa asing yang dikuasainya pada anak-anak tantrum, pada saat kita perbaiki kondisi emosionalnya, maka kemampuan yang begitu mudah pada dia untuk menguasai bahasa asing ini kembali menjadi normal sama seperti anak-anak lainnya. Jadi dia perlu sesuatu hal yang bersungguh-sungguh di dalam dirinya untuk dapat memahami bahasa asing tersebut. Karena bahasa, kalau di dalam memori, dia termasuk ke dalam memori semantik. Di mana memori semantik perlu usaha yang kuat untuk dapat mengingat hal tersebut. Hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, efek lanjut dari emosional ini adalah nantinya anak menjadi pelupa. Ini yang paling kita jaga. Efek samping dari amarah atau emosional ini, anak bahkan menjadi sering pelupa, lalai, linglung, dan kadang-kadang pada saat dia emosi dia tidak tahu apa-apa. Kita perhatikan saja diri kita. Pada saat kita emosional, mampukah kita berpikir akan hal lain? Rata-rata kita pada saat emosional, kita hanya terpikir dengan kondisi emosional kita saja. Maka sulit kita mengingat hal lain. Maka penanganannya harus segera ditanganin ini agar anak-anak kita tidak menjadi pelupa. Sehingga dia mudah untuk memahami proses pembelajaran lebih lanjut pada saat dia bersekolah. Ini yang harus dipahami oleh banyak orang tua. Hal yang ditakutkan lagi pada kondisi emosional anak ini adalah anak akan melukai atau menyakiti orang lain. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, emosional pada manusia, terutama pada orang dewasa, dan ternyata juga pada anak ada, hal yang paling ditakutkan adalah pikiran kelam. Anak-anak tidak memahami apa itu pikiran kelam. Apa itu pikiran kelam? Pikiran untuk menyakiti. Menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Anak kecil memang tidak ada proses berpikir untuk menyakiti atau membunuh. Tapi kalau Anda perhatikan, refleks-refleks tertentu ini akan membuat anak orang lain tersakiti oleh anak-anak yang mengalami tantrum. Dan ini yang sebenarnya yang menjadikan masalah selanjutnya. Karena kalau anak yang mengalami tantrum hanya untuk orang tuanya saja, jadi emosi hanya kepada orang tuanya saja, itu tidak masalah. Emosi kepada kakaknya, emosi kepada kakek neneknya itu tidak masalah. Tapi emosi yang diluapkannya kepada anak orang lain, pada saat tertentu dia mendorong anak orang lain, dia bisa melukai, bisa memukul, bisa mencubit secara refleks dan sebagainya. Ini yang akan membuat masalah lebih lanjut. Terutama apabila orang tua dari anak orang lain yang diperlakukan tersebut tidak terima. Nah, karena itulah yang paling kita khawatirkan untuk segera kita tanganin anak-anak yang mengalami tantrum ini. Sekali lagi, kalau buat saya memberikan obat-obat tertentu untuk tidak emosinya menjadi meledak lagi, tapi kembali menjadi anak yang penyabar, anak yang perilakunya lebih baik, dan lain sebagainya. Tambahan, untuk penanganan anak-anak tantrum atau ledakan emosional ini, buat kita pada orang tua adalah untuk tidak meledakkan bibit genetis yang ada di dalam dirinya. Kalaupun sudah meledak bibit genetis yang ada di dalam dirinya sebagai anak yang emosional atau anak yang tantrum, maka yang harus dilakukan oleh orang tua mengubah pola kehidupannya di rumah tersebut. Cara apa dia melakukan pengubahannya? Mengubah intonasi Anda berbicara. Kemudian mengubah isi kata atau kosakata yang turut keluar dengan kata-kata yang keluar dari mulut pada saat berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, positif, dan bermanfaat. Nah, ini salah satu cara jitu untuk mengubah perilaku orang yang amarah. Ya, jadi mengubah pola kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dengan menurunkan intonasi suara, mengubah kata-kata yang tadinya kasar dan kotor menjadi kata-kata positif, bermanfaat, dan bijak dengan intonasi yang sesuai. Sehingga anak-anak kita pun tidak tertular atau tidak terkopi bahasanya. Jadi kalau dalam perilaku terkopi menjadi perilakunya dia. Oke, itulah tadi mengenai tantrum. Tapi sebelum mengakhiri mengenai tantrum atau emosional pada anak ini, ada juga orang tua yang berpendapat emosi pada anak itu adalah hal yang biasa, dan itu adalah sebuah keberanian dari anak kita untuk melawan orang lain bila orang lain mengganggu dia. Benar atau salah hal tersebut?
hal tersebut benar yang dikatakan oleh orang tua tersebut. Yang tidak benar adalah pada saat dia tidak mampu mengontrol kapan dia berbuat atau berlaku untuk mempertahankan diri dan membalas atas perlakuan kasar yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Nah, ini yang paling berat dari kondisi emosional. Makanya kenapa harus ditanganin agar anak mampu memahami dengan baik dan benar pada saat dia harus mempertahankan diri dan melawan orang lain pada saat kondisi itu tidak benar. Bukan pada semua kondisi dia melakukan proses pertahanan kepada orang lain. Orang diam tiba-tiba didorong, orang diam tiba-tiba dicubit, orang diam tiba-tiba didorong kepalanya, orang diam tiba-tiba dan lain sebagainya. Ini yang sangat membahayakan. Ini yang harus menjadi fokus perhatian orang tua, dan alasan saya juga membuat video ini agar orang tua memahami. Karena kita tahu banyak orang tua yang menganggap dirinya preman di kampung pada masa lalunya, preman waktu masa kecil, dan dia merasa bangga dengan kondisi itu. Sekarang zaman berbeda. Hukum akan kena kepada Anda, hukum akan kena kepada anak Anda, dan ini yang membuat Anda pusing, ya. Di mana orang lain tidak setuju dan tidak suka dengan perilaku anak Anda dan perilaku yang Anda setujukan kepada anak Anda. Maka agar tidak bermasalah dengan kondisi hal ini, maka pahamin tantrum pada anak harus segera kita tanganin dan kita tanggulangin agar ini tidak terjadi lebih lanjut dan membahayakan. Efek lanjut dari tantrum atau ledakan emosional ini pada masa remaja dan tua lainnya, saya akan bahas pada video berikutnya. Karena ini sekali lagi menjadi basic pijakan perilaku-perilaku yang akan kita bicarakan lanjutnya pada video-video saya selanjutnya. Demikian kali ini video yang saya dapat buat kepada Anda mengenai tantrum atau emosi pada anak. Jika ada banyak hal yang belum Anda pahamin, jadi pada saat Anda mendengar video saya, kemudian Anda berpikir tentang kehidupan sehari-hari, apa yang saya sampaikan, dan Anda ingin bertanya, maka segera tulis di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan Anda. Diskusi kita sangat berharga, dan saya sangat menghargai Anda, dan itulah yang membuat kita semua menjadi lebih cerdas, lebih pintar. Masalah Anda yang Anda ungkapkan, Anda tuliskan di kolom komentar, menjadikan saya orang lain yang membaca, kemudian saya menjawabnya lebih memahami lagi konten dan konteks yang lebih luas yang berhubungan dengan kondisi tantrum ini. Dan saya sangat menghargai apa yang Anda berikan komentar di kolom komentar saya. Agar Anda tidak ketinggalan video saya, ya silahkan Anda subscribe video saya, Anda tekan, kemudian tombol loncengnya untuk Anda dapat mengikuti terus video-video saya dan lebih dahulu mengikuti video saya yang saya keluarkan di setiap minggunya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.